Jumlah laka lantas itu sebanyak 646 kasus, Bang Zen. 646 kasus. Itu berapa persen yang meninggal atau mungkin yang kecelakaan ringan? Saya jelaskan, ini ada yang meninggal sebanyak 131 orang. Luka berat 3 orang. Luka ringan 739. Nah, itu dilihat dari angka itu kan sangat banyak, Bang Zen. Oke, jumpa lagi bersama saya Zainal Farouk dalam acara obrolan Bang Jen di Nasional NTV luar biasa, Nasional Televisi ya luar biasa. Kali ini sengaja saya mengundang hadirkan seseorang yang luar biasa sekali ya. Dia nggak main-main loh sekarang ya. Aku punya ini ya narasumber atau tamu kita pada hari ini luar biasa sekali. Tadi sempat sih sedikit saya ngobrol-ngobrol ya. Kalau Anda penasaran siapa dia, hari ini spesial sekali tamu saya, yaitu Ibda Irfin Fenda Rosida, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangan. Halo, saya panggilnya Mbak, Bu apa gimana ya? Karena masih masih muda sekali begitu, sudah perwira pertama ya. Iya, Perwira pertama di Polresta Banyuwangi. Enaknya gimana? Aku manggil Mbak atau Ibu tuh? Luasnya aja, Bang. Iya. Boleh Mbak juga boleh. Boleh. Iya, Gini, karena masih muda, kalau saya panggil Ibu itu kan nantinya ketuaan gitu. Iya. Mbak Irwin gini ya. Gimana, Bang? Inspektur 2 ya. Iya, benar. Dari Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi. Saya tertarik nih, sebetulnya ada dari unsur lantas ya yang ini, tapi saya sudah terima kasih sekali hari ini Mbak Irfin sudah mewakili dari lantas untuk hadir di podcast saya. Karena begini Mbak Irfin, banyak fenomena di masyarakat saat sekarang ini. Banyuwangi kan sudah seperti ini, di mana jalan sudah pada lebar ya. Kemudian apa itu namanya? Kendaraan juga semakin banyak. Iya, benar. Roda 2, Iya, roda 4. roda Aduh. 4. Kalau dulu sih perjalanan mungkin kalau dari wilayah selatan Genteng ke Banyuwangi itu bisa kita prediksi sekian jam. Iya, benar. Nyampe ya. Iya. Tapi sekarang enggak. Itu gimana cara mengaturnya dari Satuan Lalu Lintas? Ya. Mbak Irfin. Iya, terima kasih kesempatannya Bang Zen sudah mengundang kami dari Satuan Lalu Lintas. Tentunya sekarang kita lihat bersama ya, sahabat NTV ya. Sekarang kalau kita mau perjalanan dari Banyuwangi menuju Genteng, dulu kan bisa diprediksi. Nah, dengan banyaknya kendaraan, terus jalannya tetap tidak menambah, tidak bertambah kan. Sedangkan kendaraan bertambah terus. Otomatis perjalanan jadi durasinya lebih panjang. Nah, jadinya kami juga bekerja sama dengan Dishub untuk perempatan-perempatan simpang 4 yang bisa mengakibatkan kemacetan, kita tambahin traffic light. Tentunya seperti itu. Kemudian kita juga membuat kayak program untuk kayak jalan tembusan. Nah, jadi jalan tembusan tadi kita selalu kumpul bersama. Jalur gitu, alternatif Bang. gitu. Jalur alternatif. Jadi seperti apa? Oh, harus diaspal. Oh, jadi harus adanya penerangan. Seperti itu kami selalu kumpul. Hampir setiap 1 minggu sekali kami selalu kumpul gitu. Di kantor Dishub kita selalu bisa ngobrol bersama apa yang kurang, seperti itu, Bang. Jadi kolaborasi ya Mbak Irfin ya, antara lantas dengan Dishub, dinas perhubungan. Iya, ada banyak. Jadi ada kayak perkumpulan gitu. Kayak ngopi bareng gitu. Kemudian tadi kalau kendaraan semakin ramai. Iya. Kemudian kira-kira
Kalau dilihat dari angka kecelakaan nih, Mbak Irvin, mungkin kurun waktu tahun 2023 lah, atau sampai di pertengahan 2024 ini sejauh mana tingkat kecelakaan di Banyuwangi? Dari Banyuwangi ya. Sebenarnya Banyuwangi ini kan luas ya Bang Zen ya. Dan jalannya juga sebenarnya lebar dibandingkan Surabaya, itu kan padat sekali. Tapi angka kecelakaan di Banyuwangi ini kita itu selalu peringkat 3 atau 4. Ya. Jadi kita selalu mohon maaf saya potong dulu. Peringkat 3 itu dari mana? Jadi ada rayon-rayon, ada 3 dibagi rayon gitu. Nah, kalau Banyuwangi kan secara luasnya, secara keramaiannya, jumlah penduduknya itu kita ada di jajaran sama seperti kayak Polrestabes Surabaya, Sidoarjo, seperti itu. Nah, kita itu jajaran satu Polda Jatim, semua kabupaten itu kita nomor 3 atau 4 gitu. Angka kecelakaan tertinggi nomor 3. Iya. Wow. Jadi mulai 1 Januari sampai Juli ini sudah 600 sekian angka kecelakaan di Banyuwangi. Dari Januari sampai dengan Juli itu sudah 600 sekian. Angka kecelakaannya. Ini bisa saya bacakan ya. Kalau yang angka pastinya itu ada di angka, kita harus buka dulu nih Bang Zen. Boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena masyarakat biar tahu, angka kecelakaan semakin tinggi. Kita nomor 3 dari rayon ya. Nah, dari yang... Jadi mulai 1 Januari sampai dengan 12 Juli ini jumlah laka lantas itu sebanyak 646 kasus Bang Zen. 646 kasus. Itu berapa persen yang meninggal atau mungkin yang kecelakaan ringan? Saya jelaskan ini ada yang meninggal sebanyak 131 orang. Luka berat 3 orang. Luka ringan 739. Nah, itu dilihat dari angka itu kan sangat banyak Bang Zen. Kalau bisa kita ini kan saling Bang Zen, kita saling mengingatkan, harus sadar, masyarakat itu harus sadar. Merinding sekali, bener. Ini ngalah-ngalahin orang sakit stroke kan ya Bang Zen? Hati-hati, 646 angka kecelakaan di Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya 100 sekian meninggal dunia. Ini kan kenapa ya? Ada faktor apa yang mempengaruhi di situ mungkin, atau faktor kesadaran daripada masyarakat dalam berlalu lintas? Apakah mungkin dari pihak kepolisian khususnya dari Satuan Lantas ini kurang memberikan edukasi atau seperti apa? Sebenarnya Mbak Irvin? Ini faktor-faktornya itu banyak. Ada eksternal, ada internal juga. Nah, yang saya akan jelaskan lebih mudahnya ya Bang Zen. Kepatuhan masyarakat itu sangat penting. Jadi sebelum patuh kita harus sadar dulu Bang Zen. Sadar bahwa dengan kita melakukan pelanggaran itu bisa mengakibatkan sebuah kecelakaan. Jadi kita umpama lampu merah nih Bang Zen, kita terobos aja. Nah, itu bagi dari arah yang lain kan itu membahayakan. Itu sudah angka sudah 1 seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat itu harus penting. Kayak gitu. Belum kita ngomong tentang fatalitas loh ini Bang Zen ya. Cukup kesadaran dari masyarakat. Jadi saya harap masyarakat yang menonton di NTV ini kita harus sopan di jalan. Kenapa? Karena jalan raya itu nggak nambah, tapi kendaraan makin bertambah gitu. Jadi sehari itu kalau orang beli kendaraan bermotor itu 100 lebih gitu sehari itu. Kalau di angka Samsat ya itu kalau saya tanya berapa sih ini kendaraan baru yang masuk di Samsat, itu 100 lebih loh. Berarti kan dalam 1 harinya seperti itu. Makanya meningkat juga nih Bang Zen angka kecelakaan. Jadi penting sekali masyarakat tuh harus sadar. Nah, harus sopan juga di jalan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang banyaknya kendaraan tadi disampaikan bahwa setiap harinya masyarakat itu bisa membeli sebuah kendaraan, baik itu roda 4, roda ini. Berarti di situ dari kesejahteraan masyarakat sendiri itu sudah meningkat ya. Tapi di sisi lain sebetulnya ada nggak sih mungkin semacam kayak edukasi
boleh dikatakan edukasi atau trik yang meminimalkan angka kecelakaan itu sehingga masyarakat ini akan menjadi sadar begitu. Nah, gitu. Iya. Dengan bertambahnya kendaraan ya ini Bang Zen ya, tentunya kan harus wajib memiliki SIM, surat izin mengemudi. Tentunya kalau punya kesejahteraan meningkat, tapi kalau nggak punya SIM, nah ini yang bahaya nih Bang Zen. Itu dari situ aja kan ada yang lulus dan tidak lulus. Berarti kalau tidak lulus berarti harus belajar lagi. Nah kebanyakan kalau belajar kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu, kalau roda 2 bisa otodidak. Nah kalau roda 4 ini kan ada yang les, ada yang otodidak Bang Zen. Nah di situ kita bisa meminimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk penting loh, kita punya SIM itu penting karena apa? Di sana ada tes-tesnya gitu. Terus ada pemeriksaan psikologinya. Terus tesnya ini ada tes teori, ada tes praktek gitu loh. Otomatis masyarakat yang di jalan pun aman, sama-sama bisa mengemudikan kendaraan bermotor kan gitu Bang Zen. Tapi kalau memang kita punya uang bisa beli, tapi kita nggak punya SIM, nah itu membahayakan. Nah, jadi masyarakat harus sadar bahwa harus memiliki SIM, wajib itu Bang Zen. Jadi kesadaran kalau saya lihat dari obrolan kita hari ini, kesadaran itu tidak melulu juga kepada ini ya, kepada cara berkendaranya, tapi kesadaran bagaimana sih bisa melengkapi kelengkapan dalam berkendara otomatis. Terkait mungkin surat-suratnya begitu ya, SIM segala macam, pakai helm segala macam. Tapi di sini yang banyak Mbak Irvin ya, yang saya lihat nih sekarang mulai dari kalau kita bicara Banyuwangi, mulai dari lepas Rogo Jampi ke arah kota itu, jalannya kan lebar nih. Dimana di situ ada marka, ada marka itu warna kuning ya, yang di tengah warna kuning, yang di pinggir itu warna putih, kemudian ada lagi di pinggir ini terputus-putus begitu ya. Kalau saya di tol, di tol itu kan sudah jelas jalur kiri untuk mendahului, gitu ya. Kecepatan maksimum sekian. 60 km. 60 km. Nah, ini yang saya lihat kalau saya jalan dari arah Rogo Jampi sampai ke arah kota, sebetulnya kalau jalur kiri itu untuk mendahului, ini kan kecepatannya harus maksimum kan, biar tidak tidak terhalang lah begitu. Tapi lagi-lagi kadang-kadang nih motor, ada sepeda motor, naik di santai aja begitu, santai aja. Saya lihat juga belum ada rambu-rambu itu untuk itu. Kedepannya gimana? Ini baik banget ini. Ada saran dari Bang Zen tentunya ya. Kalau kita lihat itu ada marka kuning Bang Zen. Sebaiknya roda 4 itu menepi ke kanan. Betul. Nah, menepi ke kanan. Untuk roda 2 pastinya ada di sebelah kiri mau tidak mau kan Bang Zen. Nah, itu memang harus lebih cepat. Nah, ini pentingnya sekali memang memberikan edukasi pada masyarakat Bang Zen. Ini tugas kami dari Satlantas Polresta Banyuwangi. Kami juga sudah banyak program Bang Zen. Kita memberi, kita dapat program dari Mahameru, namanya Mahameru Lantas Bang Zen, dari Polda Jatim. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu mulai dari anak TK. Nah, anak TK namanya Polsana, Polisi Sahabat Anak. Jadi kalau kita memperbaiki yang sudah besar-besar kan sudah kadung besar, itu ada programnya sendiri. Nah, yang saya akan ceritakan ini ada program Polsana, Polisi Sahabat Anak. Jadi anak-anak diajari datang ke Polresta Banyuwangi, kantor Satlantas, kita ajari yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi kita mempelajari dari kecil. Nah, ada juga yang SD. Nah, kita nanti datang ke sekolah namanya Police Goes to School. Nah, itu SD, SMP, SMA kami datang. Nah, jadinya untuk bisa menyadarkan masyarakat itu ada yang kan kita nggak mungkin teriak-teriak, jalannya salah loh, kan nggak bisa ya Bang Zen. Jadi kita juga harus sopan kan sama masyarakat. Otomatis kita mendidiknya, memberikan edukasinya seperti itu Bang Zen. Dari Police Go to School, kemudian kami ada namanya program Binlu, pembinaan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan di sebuah desa gitu ya, kami datang, kami ikut nimbrung. Jadi kami kayak sosialisasi gitu, kampanye, membawa rambu-rambu seperti itu Bang Zen. Nah, jadi minimal ada
orang-orang yang mendengarkan dan tahu gitu ya Bang Zen ya. Jadi untuk mengurangi angka kecelakaan dan seperti Bang Zen ceritakan tadi. Terus ada namanya Dikmas. Dikmas itu nggak harus kita mengumpulkan banyak orang, itu enggak Bang Zen. Jadi setiap anggota lalu lintas, kalau Bang Zen jalan ke Banyuwangi, itu ada anggota yang setiap pagi selalu mengatur lalu lintas. Jadi jumlah di Satlantas itu enggak banyak loh Bang Zen. Bayangin aja sekian banyak penduduk di Banyuwangi, polisinya yang lantas ini cuma 104 Bang Zen. Kira-kira bisa mencukupi sebenarnya 104 ya, enggak mencukupi sebenarnya ya Bang Zen. Tapi kami berusaha maksimal jadi bisa melayani masyarakat itu seperti itu. Jadi 104 anggota itu digelar semua, dan baiknya Bapak Kapolresta ini juga memploting semua anggota di Polresta Banyuwangi itu juga ikut pengaturan di pagi hari itu. Iya, jadinya gimana ya Bang Zen? Ini bagus sekali untuk masyarakat. Masyarakat cuma diingatkan, nggak harus dikit-dikit ditilang gitu loh Bang Zen. Pak, pakai helmnya ya, kayak gitu. Kita udah mengatur lalu lintas agar semuanya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti laka lantas, seperti itu. Kemudian kalau edukasi itu banyak Bang Zen. Nah, yang saya kembali ke Dikmas nih ya. Kalau Dikmas itu bedanya setiap anggota Polri, entah Satlantas ataupun Satfung lain, Samapta gitu, kalau bertemu dengan pelanggar, tidak tentu kita langsung tilang, tapi kita berikan edukasi. Ya, Pak, pakai ya helmnya. Pak, jangan sampai bonceng lebih dari satu ya, masih seperti itu. Tapi Bang Zen nanti di tanggal 15 Juli sampai 28 Juli nanti ada operasi namanya Operasi Patuh Semeru 2024. Gitu. Setelah kami sosialisasi, edukasi begitu panjang, nah ada di mana waktu itu tadi Operasi Patuh Semeru 2024, nah ini pelanggar-pelanggarnya nggak mau mendengarkan, nah itu waktunya Bang Zen. Kita tilang. Seperti, nah tilang juga nggak manual loh sekarang Bang Zen. Online gitu ya. Iya, ada. Ini elektronik tilang. Iya, elektronik. Iya, Bang Zen pernah lihat ya yang ada lampu yang seperti kita flash gitu kan? Iya. Itu kameranya ya. Iya. Terus ada tilang elektronik yang mobile. Jadi dari mobil-mobil Satlantas itu bisa memotret plat nomor kita. Nah, kayak gitu kan. Biasanya sudah ada marka jelas kita harus berhenti di mana. Tapi melebihi. Sedangkan depan kita ada mobil polisi. Nah, mobil polisi itu sudah dilengkapi dengan kamera Bang Zen. Iya. Kamera pun depan belakang. Jadi sebegitu canggihnya bagi nanti pelanggar-pelanggar yang tetap ya, yang nggak mau menghormati semuanya yang ada, peraturan yang ada ya Bang Zen ya. Gitu. Ya, kalau dari cerita Mbak Irvin tadi luar biasa sekali saudara, edukasi Polri khususnya dari satuan lantasnya terkait kesadaran berlalu lintas. Mencegah lebih awal itu lebih baik daripada nanti setelah kejadian begitu kan. Edukasi kepada anak sekolah segala macam. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rambu-rambu itu sebetulnya perlu. Benar. Kalau misalkan sudah diedukasi, kemudian implementasinya di lapangan begitu ya, di jalan raya nih mana nggak ada, itu kan akan menimbulkan ini kan, ketika ada pelanggaran kemudian ditegur oleh polisi, dia akan berdebat bahwa mana rambunya nih, mana gitu kan. Nah, mungkin harapan kami dari masyarakat, saya mewakili masyarakat juga untuk meminimalkan yang tadi angka 646 itu kecelakaan itu di jalur-jalur yang memang ini namanya black spot ya, kalau sering terjadi laka namanya black spot itu namanya. Jalur yang sering terjadi kecelakaan gitu ya. Mungkin ini di saat mana yang mau mendahului begitu ya. Itu tugasnya siapa sih Mbak Irvin? Atau dari Disub atau dari Lantas? Dari Disub. Oh, Disub ya. Ya, jadi kami selalu berkomunikasi, berkoordinasi yaitu tadi. Oh gitu. Ya. Contoh kalau jalan ada akar, kan biasanya di tengah-tengah kota Banyuwangi itu kan ada pohon yang ditanam di tengah jalan, itu Bang Zen. Itu kan akarnya makin lama makin besar tuh. Nah, itu membahayakan. Nah, ini akarnya kan menonjol gitu. Aspalnya akhirnya naik. Nah, itu sudah kami koordinasikan juga. Pak, ini banyak laporan dari masyarakat dan juga ada laka ya. Kan kami selalu menganef Bang Zen. Oh, di sini tuh
kayaknya lakanya terus-menerus ya. Kita evaluasi, kita datangi, kami laporkan kepada Disub. Sekarang sudah dibenahi. Kayak jalan yang depannya PJR itu kan banyak kayak akar yang sudah tinggi, kemudian betul. Aspalnya juga ikut naik gitu Bang Zen. Jadi kalau kita orang Banyuwangi aja sudah hafal, habis ini ada akar yang akan naik gitu kan Bang Zen. Jadi kita pelan-pelan masih bisa. Tapi kalau orang yang hafalan Bang Zen, yang enggak hafal, kayak kita sudah hafalan nih, ngerti nih jalannya seperti ini. Tapi kalau orang yang dari mungkin wisatawan dari Bali, luar kota, nah itu pasti nggak tahu, apalagi kalau malam hari, pasti langsung kayak naik sepeda motor nih, pasti akan kayak terbang gitu, wah cuing gitu loh Bang Zen. Nah itu kan bahaya, kalau setirnya itu kuat, kita pegangannya kuat, kalau enggak kita kan jatuh, keplanting lah ya. Nah itu bisa jadi laka kayak gitu. Jadi next itu kita mau mengundang, hadirkan Disub nih. Nah, kenapa Disub nggak segera pasang rambu-rambu itu yang mendahului segala macam. Ini kan juga terima kasih sekali sih Mbak Irvin sudah mewakili dari Satuan Lantas. Karena kan masyarakat nggak tahu ya, taunya itu polisi gitu. Lantasnya gimana? Sebenarnya semuanya bareng-bareng bersamaan. Padahal di situ ada kolaborasi terkait itu dari Disub juga dari Lantasnya juga. Terus nih yang nextnya ya, kalau tadi di jalan yang sudah lebar itu tadi sudah saya sampaikan perlu ada rambu-rambu ya. Itu memang penting sekali untuk keselamatan juga. Jadi biar kalau misalkan sudah nyalip kenceng nih di sana nggak tahu-tahu ngerem mendadak gitu ya. Ya nanti kami. Ini di Rogo Jampi, Rogo Jampi Mbak Irvin ya. Di mana dari KTL ini belok mau ke bandara kan? Itu kan satu arah. Arah kan? Nggak boleh kan arah. Tapi realitanya setiap hari saya menemui hampir saja kadang-kadang. Kita berhati-hati sendiri ya. Iya, tapi orang lain yang seperti itu ya Pak. Ini dia melawan arah dari pemotor-pemotor itu yang menggunakan roda 2 ini. Kadang-kadang bikin kaget kita. Dan ini apakah pengamanannya itu menjadi kewajiban daripada Polsek atau mungkin dari Lantas sana atau mungkin sebetulnya harus ada efek jera lah. Kalau masuk di situ mungkin harus ada satu petugas yang mungkin bisa mengawal, nggak boleh ya. Karena di situ kan sudah terpampang jelas dilarang masuk di situ. Itu seperti apa Mbak Irwin? Jadi di Banyuwangi ini juga ada Kanit Lantas Bang. Kalau kami dari Satlantas dan juga ada Kanit Lantas pada Polsek Urban. Nah, Urban ini ada Rogo Jampi, Muncar dan Genteng. Jadi kalau kami bisa memang seluruh Banyuwangi. Cuman yang selalu ada dan lebih dekat itu dari Kanit Lantas Rogo Jampi. Nah, itu akan menjadi masukan bagi kami yang akan kami sampaikan kepada Kanit Lantas Polsek Rogo Jampi. Ini bagus sekali Bang Zen, enggak apa-apa. Jadi kan kalau kami bisa menyampaikan kepada Polsek ya. Nah, untuk memang saya juga melewati di situ Bang Zen. Kadang saya teriak-teriak juga capek juga. Pak, ini melawan arah gitu kan. Melawan arah. Ini tadi saya berangkat ke sini pun juga begitu Bang Zen. Nah, saya ini lagi buka Google Map dari arah samping. Loh, bukannya ini satu arah, saya bilang, aduh, saya bilang kayak gitu. Nah, seperti itu, jadi pasti perlu adanya penindakan. Nah, karena sepi kan, sepi pastinya, nggak ada apa-apa nih, aman nih, nggak ada polisi seperti itu. Nah, itu nanti jadi pengamanannya ada di satuan kesana. Unit yang ada di Polsek ya sebetulnya ya. Iya bisa, Satlantas bisa, Polsek pun bisa, kan lebih dekat. Iya lebih dekat. Nah ini himbauan nih dari Polsek Rogo Jampi ini. Saya minta dong. Ini bahaya banget ini memang bahaya banget. Kalau misalkan kadang-kadang kan kita banyak tamu-tamu dari luar kota yang mau ke bandara kan. Dia kadang-kadang ngejar waktu begitu kan. Masuk ke sini dengan kecepatan tinggi, kemudian ada motor begitu. Nah ini yang mau saya tanyakan lagi Mbak Irvin. Gimana Pak? Misalkan ada suatu kecelakaan nih yang sudah jelas-jelas seperti yang saya sampaikan tadi, mobil sudah jalurnya bener, kemudian ini motor melawan arah, katakanlah, kemudian terjadi laka lantas di situ. Ini kira-kira yang nanti bisa menjadi, kena sanksinya, atau ini kalau undang-undangnya gimana sih? Saya belum pernah baca secara detail. Kalau terjadi kecelakaan antara motor dengan
roda 4 itu gimana yang kena sanksi berat itu adalah mesti yang roda 4 ya Pak ya. Itu gimana, Iya. Mbak Irvin? Ini sebenarnya faknya ini pada Kanit Gakum Pak. Oh. Pas banget nih Pak. Iya. Tapi yang jelas pasti penyidik ini kan sudah sering menyidik semua laka lantas ya Pak ya dari tahun ke tahun. Mereka pasti sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Iya. Nggak mungkin yang disalahkan itu yang Iya, kendaraan mobil. Biasanya kan yang disalahkan kendaraan yang paling besar tuh Pak. Kalau truk ya truknya gitu kan. Nah ini enggak Pak, kita pasti lihat pasal-pasalnya sudah bunyi kok kayak gitu. Nanti kalau Bapak ingin mengupas habis tentang kecelakaan bisa nih, nanti kami akan panggil juga Kanit Gakum. Sekarang masih sekolah tapi Pak. Iya. Iya. Nih pemirsa ya, ini Jadi sekalian lantas itu edukasi. banyak loh Pak. Ya. Iya, bidangnya tuh banyak sekali untuk melayani masyarakat. Sekalian edukasi ya kepada pemirsa, walaupun hadir dengan Ibda Irvin, tapi sekelumit memberikan pemahaman bahwa kita tidak akan selalu disalahkan ketika ada kecelakaan lalu lintas di jalan raya begitu, terkait karena objektivitas itu tadi ya, harus objektif dalam melihat sebuah kecelakaan. Iya, gitu. pastinya penyidik itu sudah profesional Pak. Iya. Membaca unsur-unsur dari pasalnya Iya. itu. Nggak semuanya yang kendaraan besar itu salah, enggak. Pasti dilihat juga. Nah, Mbak Irvin, ini tadi kita sudah ngobrol panjang ya terkait laka lantas segala macem ya, di mana angkanya tadi sangat luar biasa. Kedepannya mungkin ada nggak sih? Apakah dari apakah dari tahun ke tahun itu angka kecelakaan meningkat atau justru ada penurunan begitu, Mbak Irwin? dibanding tahun 2023, 2024 ini sebenarnya sudah menurun, Pak. Menurun ya? Iya, cuman iya. angka 600 itu kan bukan angka yang kecil. Iya, luar biasa. Pada itu. tahun 2023 saat ANEF kemarin hari Selasa, yang mengadakan ANEF adalah Polda Jatim, Pak. Sebenarnya kita sudah turun tuh banyak. Dari 2023, itu kan per bulan, Pak. Jadi bukannya total 2023 bukan, tapi bulan Juli. Oke, berarti dibandingkan dengan tahun 2023 Juli sama Juli, 2023 Juli, 2024 Juli juga. Juli, Nah, itu sudah mengalami penurunan. Penurunan ya. Iya. Tapi instruksi dari Bapak Dirlantas, angka segini, angka sekian Masih itu besar. masih besar. Iya. Kalau bisa penyidik laka itu nggak usah nyidik, semuanya sudah patuh masyarakatnya. Iya, Seperti itu Pak. Jadi programnya masyarakat itu benar-benar sadar. Penting sekali Pak sadar itu. Kita belum ngomong tentang fatalitas. Kalau sama anak kecil kita bilang pakai helm ya, biar nanti kepalanya kalau pas jatuh nggak sampai luka berat seperti itu kan. Kalau sama anak kecil-kecil. Jadi kadang orang tua ini malah bilangnya itu kalau sama anak-anak, kenapa kok nggak pakai helm deh, gitu kan. Kalau saya pengaturan pagi, iya Bu, rumahnya deket cuma sini situ gitu lah. Loh, ini bundanya nggak ngasih helm gitu kan Pak, bundanya nggak ngasih helm. Nggak Bu, helm mahal. Nah kayak gitu. Sebenarnya helm itu juga nggak terlalu mahal loh ya. Kalau kita mau menabung Mahalan sedikit motornya demi loh. iya mahal motornya loh. Dalam satu hari aja bisa 100 lebih loh ini kendaraan baru Pak yang masuk Samsat. Jadi kalau memang sudah punya kendaraan bermotor, apalagi roda 2 ini kan yang tertinggi Pak. Jadi saya harap kepada masyarakat yang menonton di NTV, kalau sudah memang beli kendaraan bermotor tentunya harus tahu bahwa kelengkapannya apa, harus pakai helm, kewajibannya apa, harus punya SIM. Nah, punya SIM ini ada ketentuan umurnya juga, gitu Pak. Nah, kalau belum 17 tahun ya belum bisa. Kita lebih baik sayang anak daripada, karena pelajar ini jumlahnya banyak loh Pak. Iya, betul. Jumlah korbannya banyak, kasihan. Masa depan masih panjang loh Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita antar. Kita luangkan waktu kita untuk mengantar anak kita. Sesibuk-sibuknya itu antar anak kita. Nah, tentunya kita lengkapi juga anak kita itu helm. Kalau mengantar ya Pak, jangan punya anak 3 dibonceng semua Pak, di depan, di belakang 2. Janganlah Bu ya, kasihan. Kadang kita udah hati-hati di jalan. Cuman ada pelajar yang udah terlambat nih. Nah, akhirnya ngebut. Di Banyuwangi itu gitu Pak. Padahal jalan tuh lebar loh. Jalan lebar. Kita nggak sepadat Surabaya, Sidoarjo, enggak loh. Cuman kita hanya butuh waktu untuk meluangkan lebih awal. Contoh, kalau memang
masuk sekolah jam 7 bisalah kita berangkatnya itu lebih awal setengah jam atau 1 jam. Kalau di Surabaya kan kita pasti kayak sudah tahu bakal macet nih, berarti saya harus 1 jam. Itu namanya kesadaran loh. Betul. Bapak Ibu. Di Banyuwangi pun juga gitu. Jangan dipikir Banyuwangi nggak ada macet loh. Jadi kita udahlah 5 menit aja atau 10 menit. Akhirnya apa Bu? Kita kayak ngebut gitu loh. Ngebut akhirnya notol-notol, kadang sampai sen kiri beloknya ke kanan. Nah, saya harap sadaran itu penting. Tentu ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat juga Pak. Bapak Ibu, kita itu harus sopan di jalan. Kenapa? Karena di jalan kita nggak sendirian loh, nggak saya sendiri atau Bang Zen sendiri, enggak. Kita banyak dan semua karakter masyarakat itu berbeda-beda gitu. Jadi kita harus sopan di jalan. Lebih baik kita memberikan kayak di luar negeri itu loh. Kalau saya pernah diberikan ini ya, kayak pelajaran gitu. Kalau di lantas tuh selalu kami ada sosialisasi tuh 1 bulan bisa 6 kali saya datang ke lantas itu di Lantas Polda Jatim Pak. Jadi di luar negeri itu silakan ada kayak silakan duluan Bu kayak gitu. Betul. Kita ini kan budaya Indonesia itu kan sopan santun orangnya ya, toleransinya tinggi ya Pak, ada ketimuran. Marilah kita tunjukkan, karena kalau kita itu tertib berlalu lintas, ya itulah tampak inilah Indonesia gitu. Sopan, kita jangan nggak ngebut-ngebut. Terus yang ramai sekarang ini Pak, kayak ini loh, balap liar. Betul. Kan ini liburan panjang ya. Itu balap liar tuh kebanyakan anak SMP, SMA. Bayangkan loh Pak, SMP itu usia masih 13, 14, 15, belum 17. Ya. Jadi saya sudah tahu sendiri nih Pak, siang bolong saya jemput anak saya sekolah. Lah, kok jalan Gajah Mada itu ya Bapak Ibu ya yang menonton NTV itu digunakan untuk latihan. Diperkirakan malamnya mau ngedrag ya. Tapi sekarang itu kan bagi yang suka balapan kan sudah ada wadahnya. Kayak Kapolres kemarin sudah ada wadahnya. Nah, kita berikan wadah loh dari Satlantas itu yang memang talent ya, bakat ya. Jadi diberikan wadah di sini loh tempatnya, bukan di jalan raya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus mengingatkan anak-anaknya. Kok jam sekian anak saya enggak pulang ya? Jam 10 malam sampai jam 1 malam, karena pinter loh anak-anak ini Pak. Jadi kalau polisinya sampai jam 1, mereka balapannya jam 2. Iya. Gitu. Kami datang jam 2, balapannya jam 3. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus benar sadar bahwa kita itu punya anak loh Pak. Sesibuk-sibuknya kita itu tahu, anak saya sudah kayak mereka kan butuh pengakuan kan ya Pak ya. Jadi harus kita sayangilah, kita pedulilah sama anak itu. Jam segini nggak pulang, kemana telepon lah. Kalau gitu kan anak pastinya lebih dekat dengan orang tua. Kadang komunikasi loh Pak yang penting itu. Betul. Antara anak dan orang tua. Kalau anak sudah kenyang kasih sayang di rumah, otomatis nggak mencari di luar kok Bapak Ibu. Ini penting loh. Kesadaran itu semuanya itu landasan dasarnya Pak. Jadi kalau kita sadar tentang peraturan lalu lintas, itu berawal dari rumah dulu Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau rumah itu sudah kenyang namanya kasih sayang kepada anak, otomatis anak ini kan ini harta kita nantinya, masa depannya juga tetap bisa kita jaga kan Pak. Bang Zen kok jadi Pak ya sekarang ya? Apa-apa. Ya, jadi tentunya semangatnya luar biasa. Iya, semangat saya kalau melihat generasi kita ini kan Indonesia ini menyongsong generasi emas 2045. Nih Pak Bang, jadi kalau Bang saya itu kalau melihat anak-anak itu sangat senang ya, sangat sayang gitu. Ya Allah, ini ya nanti penerus generasi bangsa gitu. Jadi saya arahkan, saya kalau dapat undangan gitu ke SD, SMP itu saya pasti datang. Karena jadi generasi emas penerus bangsa. Ya kan rame kan sekarang kalau jenengan datang ya Bapak Ibu ya, itu ada poster yang besar di kantor Satlantas. Generasi emas 2045. Gitu Bang Zen. Sebelum saya lanjut nih, mungkin dari kru ada yang ditanyakan kepada Mbak Ervin. Hah? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oh iya, di mana? Boleh. Di Bangir. Iya. Pasti kejebak macet gara-gara balap liar. Jam berapa itu Mas? Itu sekitar jam 12 ke atas.
Benar kan jam 12 ke atas ya. Pinter banget ini pokoknya. Kalau patrolinya, polisinya sudah patroli ke tempat lain pasti dia datang. Itu harinya apa, Mas? Setiap malam minggu. Malam minggu. Pasti di situ. Mangir ya. Mangir ini masuk Kabat ya, Pak ya? Rogo Jampi sih. Bang ya. Rogo Jampi. Rogo Jampi. Nah, ini nanti saya akan Nanti Ibuan berkomunikasi. mungkin dari Polsek Rogo Jampi itu lebih jelas. Oke lah, itu titipan tadi ya kepada Mbak Terima Ervin kasih ya. banget Mas ya. Tadi waduh panjang lebar terkait kesadaran. Memang temanya hari ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat terkait berlalu lintas yang baik dan bijak begitu Iya. ya. Saya tertarik yang disampaikan Mbak Ervin tadi. Di kota-kota besar Iya. yang di pemikiran kita, di otak kita itu kadang-kadang wah kota besar sih macet, ribet sekali ini begitu ya. Iya. Ternyata saya tempo hari bukan liburan sih, ada Perjalanan tugas pekerjaan juga. Iya. yang saya lakukan di Jakarta. Saya stay 3 hari di sana. Saya terbelalak ketika di keramaian yang begitu pesatnya ya. Iya, kalau Jakarta Di Jakarta itu kesadarannya sangat tinggi sekali Iya. terkait lalu lintas. Iya. Di mana tadi misalkan oh ini mau jalan belok ke sini, dia sudah nggak rebutan begitu. Iya, benar. Nggak rebutan aku dulu begitu, enggak, saling menghormati. Iya. Nah ini kalau tadi diberikan edukasi kepada anak-anak sekolah ya yang sejak dini, bagaimana dengan ke masyarakatnya yang dia pengguna langsung. Kalau apa tadi kepada anak-anak sekolah itu saya kira sudah ini ya, ada edukasi yang luar biasa itu, nantinya dia akan terpatri di otaknya bahwa oh aku dikasih ibu guru karena dikasih ini Patuh ya, Pak, ya? polisi, pasti dia akan ini. Iya. Tapi bagaimana dengan masyarakat pengguna yang saat sekarang ini notabene-nya banyak ya, namanya masyarakat itu anak-anak lulusan SMA juga, kemudian terkait balap liar tadi, kemudian terkait apa itu namanya masyarakat yang sudah dewasa begitu. Ini apakah edukasi itu terbatas cuma di sekolah? Apakah ada nggak misalkan oh sekarang kunjungan lantas nih di kecamatan Rogo Jambi begitu ya, di desa ini mungkin melalui kepala desa segala macam, apakah itu pernah dilakukan? Apakah seperti apa Mbak Irvin? Iya, gini Bang Zen, itu termasuk program Mahameru Lantas. Jadi memang ada, kita selalu kalau kita langsung ke masyarakat banyak, Ya. itu kan nggak mungkin mencakup semua. Ya betul. Jadi kami juga namanya sambang, anjang sana Ya. pada tokoh agama, kemudian kepada tokoh pendidik, kemudian ada tokoh masyarakat juga. Jadi sudah kami laksanakan. Contoh, kalau di desa itu kalau ada acara kita binlu kan ya Bang Zen, itu kan langsung ketemu masyarakat banyak. Tapi kalau kita umpamanya kita kenal sama tokoh agama kayak pesantren gitu kan, kalau santri-santri kadang kalau naik sepeda motor nggak pakai helm Bang Zen. Betul. Jadi kita Pakai peci iya, gitu. kita pendekatannya sama tokoh agama, Iya. Pak Yainya, seperti itu. Kalau masyarakat langsung, contoh kayak ini apa Pak Abang Zen pengajian. Ya. Nah kalau kita mau ngomong sama ibu-ibu buahnya itu kan ada yang kadang ada yang ngerti, ada yang enggak ya Bang Zen. Ada yang mau Betul. mendengar, ada yang enggak. Ya. Ya lewat Pak Yai, Pak Yainya yang memberikan ceramah. Jadi kita selipi tertib lalu lintas seperti itu. Kita ngomong ke tokoh agama. Luar biasa. Kemudian kalau tokoh masyarakat nih Bang Zen, Iya. tokoh masyarakat itu kalau setiap di Banyuwangi ini kan banyak acara Bang Zen. Ada yang kebo-keboan, Betul. ada yang BEC. Nah ini tokoh event. masyarakat lah. Jadi kita masuk ke situ, ke event-event itu. Kita kampanye lah. Iya. Nah itu jadi kan sudah masyarakat sudah kumpul semua. Kemudian kita dekati tokoh masyarakatnya siapa. Pak minta tolong ya, nanti masyarakat juga diingatkan pakai helm aja Pak. Pakai helm. Kemudian juga kalau boncengan jangan banyak-banyak. Dari kecil-kecil dulu Bang Zen. Pastinya bertahap gitu. Jadi ada tokoh masyarakat, tokoh pendidik ya kami ketemu sama kepala sekolah langsung sudah ke tiap sekolah itu.
Jadi nggak melulu kita ada semua anak, kadang ada yang mendengar ada yang enggak tahu Pak Bang Zen. Betul, Nah, betul. jadi kita masuk ke situ. Binlu, Dikmas, Sanjang Sana gitu. Itu Mahameru Lantas namanya programnya Bang Zen. Memang ada program sendiri ya, Mbak ya? Dan itu selalu di ANEF loh Bang Zen. Iya. Jadi Polresta Banyuwangi berapa, Polres Sidoarjo berapa, berapa kali melaksanakan kayak gitu. Terus tadi kalau kita ngomong-ngomong santri sih, Iya. saya banyak menemukan di jalan. Banyak Kita ya, Bang berpapasan begitu ya, Iya. pakai sarung, pakai songkok Pakai begitu songkok ya. ya Bang Zen. Kalau kita bandingkan dengan Bali, Iya. Bali di mana di situ programnya memang atau mungkin regulasinya di Bali terkait lantas di sana. Ketika ada masyarakat Bali yang menggunakan motor, ketika mau pergi ke Ibadah gitu Bang Zen. ibadah, Iya. dia kan pakai udeng nih. Kayak udeng ya, Bang Pakai- Zen, ya. pakai udeng. Itu kan ada privilege dari lantas. Kalau di Banyuwangi sendiri Kalau bagaimana? di Banyuwangi ini sebenarnya wajibnya sih pakai helm ya Bang Zen ya. Tapi kadang kita itu ya memberikan toleransi lah Bang Zen. Kalau Jumatan contoh. Jumatan iya, gitu kan betul, kalau berangkat betul. pakai kopiah, yang penting tidak jalan yang besar Bang Zen. Tapi kalau jalan yang besar padat dengan kendaraan yang lain kan bahaya. Tetap ya. Ya tetap. Pakai Tapi helm kalau ya. memang Jumatan, terus masjidnya juga tidak terlalu dekat dengan jalan raya, jalan provinsi seperti itu. Lah kalau jalan provinsi otomatis kan kendaraan besar-besar Bang Zen. Betul. Itu Oh, tentunya- jadi sudah ada ya di Iya, tapi kalau yang kecil-kecil kita sudahlah toleransi. Sedang ibadah Iya. sholat Jumat kan seperti itu. toleransi di sholat Jumat ya. Iya, sholat Jumat. Tapi Terus, yang besar ya. Mbak Irvin, Iya, gimana? tadi terkait balap liar, saya juga prihatin nih dengan adanya mereka-mereka anak-anak muda kadang-kadang matinya sia-sia. Dah. Hilangnya ya. Bang. Ya, aduh, saya kadang-kadang ngeri juga melihat mereka pakai motor di jalan raya banyak ini, waduh, test drive gitu ya. Itu tadi disampaikan bahwa Bapak Kapolresta sudah mewadai terkait mereka punya talent menjadi seorang Pembalap gitu ya. pembalap gitu ya. Sudah diwadahi dia ke arah sana. Apakah event-event itu intent? Maksud saya yang di intent itu apakah ada memang schedule-nya atau jadwalnya mungkin setiap tahun sekali, atau setiap ini ada drag, mungkin ada motocross segala macem gitu ya. Karena untuk memang mereka anak-anak muda ini sebetulnya ingin diperhatikan aja dia. Apakah ada itu program itu? Apakah terus menerus atau cuma lewat aja begitu? Kalau program dari Polres itu kan bersamaan dengan Hari Bayangkara, hari ulang tahun Oh, polisi. iya, Nah, iya, tentu Hari kami Bayangkara. mewadai. Tapi di luar itu saya sudah tanda tangan untuk izin jalan itu Bang Zen. Ya. Itu sudah 3 kali. Berarti total saya sudah 4 kali nih. Ini Iya. bulan Juli nih. Berarti sudah ada 4 kali event. balap motor ya? Iya, drag itu. Ada yang di Tegalsari, seingat saya Iya. di Tegalsari. Di Tegalsari itu di letter S. Gitu, Iya, kalau nggak salah seperti ya. itu. Jadi ada wadah-wadahnya sebenarnya. Iya. Nah, jadi kami ini sebenarnya memberikan wadah loh Bang Zen, memberikan izin juga bagi adik-adik yang sudah punya bakat seperti itu. Tapi jangan di jalan raya, Iya. karena kan jalan raya untuk umum. Iya, betul. Nah, dari usia ibu-ibu yang masih ibu muda, ibu sangat sepuh, itu kan semua ada di sana, bapakmu yang masih muda sampai yang usia semuanya ada di jalan raya. Seperti itu. Oh, jadi sudah ini ya. Iya. Ini istilahnya event Sudah itu diberikan izin. katakanlah walaupun tidak dari unsur Polresta sendiri, Iya. tapi mungkin dari ada pihak ketiga ini diberikan kemudahan terkait Diberikan itu kemudahan, ya, Bang Zen. Mbak Iya. Irvin ya. Iya. Terus kemudian kalau ada nggak sih dari yang sudah diberikan terkait event-event balap motor begitu ya? Iya. Ada nggak mungkin sudah pernah di
diteliti gitulah ya, bahasanya dianalisa bahwa oh ini tingkat apa, baik itu tingkat kecelakaan maupun apa tingkat kecenderungan mereka untuk melakukan balap liar itu ada penurunan nggak? Ada pengurangan nggak? Ada ya. Ada. Jadinya karena kita beribadah, otomatis kita bisa mewadahi walaupun tidak semuanya terwadahi. Ya, betul. Nah, maksud saya tidak semua itu bagaimana Bang Zen? Kadang ada anak-anak ini yang balapan itu kan untuk taruhan kan? Ya, betul. Nah, ada yang memang untuk pengakuan. Ini balapan juga nggak sepeda motor aja loh Bang Zen. Balapan mobil juga ada loh Bang Zen. Di Banyuwangi ada? Iya, kalau Bang Zen kemarin bulan apa ya? Kalau nggak salah itu bulan Ramadan. Wah. Bulan Ramadan mobilnya itu Innova dengan mobil BMW. Kalau tidak salah BMW warna putih. Coba, itu kan bukan anak-anak yang tidak mampu loh Bang Zen. Pastinya berada. Setengah bapak itu. Iya, coba Bang Zen. Itu rame loh itu. Itu sudah ditangkap oleh Polresta Banyuwangi dari Satlantas. Jadi selama Ramadan tidak boleh dilepaskan. Jadi tetap menjadi barang bukti sampai hari raya. Nah, kami panggil Bang Zen. Dan pengemudinya umur berapa Bang Zen? Masih siswa. Oh, masih siswa. Iya, masih siswa SMP SMA. Coba. Itu SMP itu kan belum boleh. Iya. Nah, betul. Jadi dipanggil sama Pak Kasat ke ruangan. Tetap loh kami beri edukasi. Karena kan Bang Zen pernah tadi bilang kan kalau nyawa itu hilang sia-sia. Iya sih. Kan? Nah, apalagi kalau sudah istilahnya ekonominya berada. Pastinya bapak, ibu, orang tuanya itu kan memikirkan anaknya ke depannya itu akan jadi penerus mereka kan. Nah, tentunya cuman kurang diperhatikan saja. Itu kami edukasi loh Bang Zen. Jadi enggak serta-merta kita tilang, kita ini penindakan, tapi kita beri edukasi agar ke depannya anak ini jalannya pada jalan yang benar. Gitu. Masa depannya kasihan loh orang tuamu ini kayak gitu, kita kasih edukasi seperti itu Bang. Harus di jalan yang lurus lah. Iya. Memang betul kita ini harus berinovasi sebetulnya terkait dengan pendekatan kepada masyarakat, baik itu anak-anak mudanya diwadahi segala macam. Saya kira sudah luar biasa sekali itu dari Satuan Lantas ini untuk mengamankan bahwa untuk meminimalkan angka kecelakaan. Saya kira waduh luar biasa obrolan kita hari ini sangat mengedukasi sekali, di mana kalau saya simpulkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, berlalu lintas itu sangat penting sekali. Jadi bukan terkait kelengkapan kendaraan, tapi bagaimana kita mengolah daripada rasa dan pikiran kita biar di jalan raya ini sabar begitu ya. Jadi tidak terburu-buru. Sebetulnya jalannya dengan apa itu cepat dengan agak sedikit lambat itu nyampenya sama ya, selisihnya beda tipis ya. Mbak Irvin ya. Iya, benar. Luar biasa. Terima kasih Mbak Irvin. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan kami dari, saya mewakili masyarakat aja sih, terkait rambu-rambu yang belum dipasang, tentunya nanti ada kewenangan sendiri. Terus kemudian terima kasih dari Lantas sudah bisa hadir di podcast obrolan Bang Jen Nasional Televisi. Luar biasa ini. Mungkin kita akan ketemu dengan unsur yang lainnya, dan yang pastinya kami menginginkan kolaborasi dan kerjasama dengan khususnya dari pihak Polantas ya. Dan sebelum acara ini saya akhiri, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara. Terima kasih. Semoga Polri semakin jaya dan maju. Amin. Dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih. Salam presisi. Salam presisi. Tepuk tangan dong. Ya, makasih Terima kasih Pak banyak. Irwin, ya.